Balik lagi sama gue Jonathan Leonarda. Sebelum gue mulai, tolong like, subscribe, dan share video-video ini buat teman-teman semua. Hari ini gue ditemenin sama anak gue, Ginny. Hari ini ceritanya kita lagi mau belajar tentang Lichianus. Oke, Lichianus. Gue megang kertas. Jadi yang kertas ini gue bikin ini buat dia belajar. Nah, kita mulai dari apa ya? Lichianus adalah gecko atau keluarga cicak-cicakan terbesar di dunia. Mereka berasal dari New Caledonia. Kebetulan di depan gue ini ada 4 lokaliti yang berbeda, ya. Ada 4. Sedangkan mereka punya berapa jenis, tahu nggak? Nggak tahu. Nah, Didi kan udah bikinin sini. Nih. Lichianus memiliki 16 lokaliti yang berbeda, terbagi di antara 2 pecahan pulau. Oke, yang mainnya, mainland sama pulau-pulau lain. Nah, karakteristik dari mereka, ini contoh yang mainland, ya. Ini mainland di sini. Ini namanya Natasha. Di sini mereka warnanya seperti ini, lebih cenderung gelap, nggak warna-warni ya. Nah, inilah mainland. Ini mainland yang di sini juga. Dan mereka jauh lebih besar dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Nah, di sini ada Nuami. Nuami yang biasa. Di sini ada Nuana. Nuami sama Nuami, sorry, cuman yang high contrast. Nah, di sini yang paling kecil ini keluarga kita adalah dari Moro. Nah, nanti ketika besar mereka akan memiliki pattern-pattern pink dan ungu di sini. Nah, Lichianus ini gecko yang paling gampang dipelihara. Nama lengkap dia Rhocodactylus lichianus. Nama latin dia. Nih, kamu bisa baca nggak? Bisa baca nggak? Dari mana mereka berasal? Ayo. Caledonia. Nah, mereka dari New Caledonia. New Caledonia adalah di mana kepulauan di antara Australia dan Fiji Island. Nah, mereka pulau kecil dan mereka di sini langsung mereka tinggal di sana. Karena kecilnya kepulauan di New Caledonia, mereka berevolusi menjadi memakan buah-buahan dan insek dan serangga-serangga. Karena susah untuk mencukupi nutrisi dia di sini, nanti akan gua sharing gimana cara kasih makan mereka dan apa sih makanannya. Suhu terbaik untuk Lichianus adalah di sekitar 25 sampai 27 derajat Celcius. Tapi mereka memiliki toleransi sampai ke 29, 30, nggak apa-apa. Kecuali waktu baby ya, baby kita harus bertahan di sekitar 25 derajat Celcius dan memiliki kelembapan yang cukup untuk mereka. Dan piara mereka ini nggak perlu dikasih tempat minum, karena mereka nggak akan minum, jarang banget minum. Jadi yang harus kita kalau mau piara mereka, kita cukup semprot mereka pagi sama malam, sehari 2 kali. Nanti dia akan jilat-jilat dari pinggir-pinggir tempat peliharanya itu. Lifespan dari mereka sekitar 16 sampai 20 tahun umur mereka. Nih, mereka dewasa umur berapa? 1 year. Yes. Mereka masuk usia dewasa 12 bulan atau 1 tahun. Tapi mereka masuk usia breeding atau ternak di 3 tahun. Mereka bisa beternak ketika di usia 3 tahun dan mereka akan bertelur 2 butir layaknya gecko. 2 butir per clutch. Tapi mereka memiliki 10 clutch dalam 1 tahun. Nggak apa-apa itu, sayang. Nah, di jalan-jalan ke sini, nah, ini namanya Natasha. Ya. Blossom and Buttercup. Blossom and Butterfly, ya. Buttercup. Oh, Buttercup. Ini Hook. Nah, tahun ini semoga gue bisa mempairing Hook dengan Natasha. Mudah-mudahan berhasil. Kita akan menjadi yang pertama untuk breeding Lichianus di Indonesia. Semoga berhasil. Baby. Ya. Humidity range mereka di sekitar 60 sampai 75, itu yang mereka butuhkan. Memelihara mereka kalau baby kecil gitu cukup di akuarium atau vivarium, mereka lah boreal ya. Yang tinggi. Cukup di tinggi sekitar 45. Yang besar-besar ini di tinggi 60 cukup. Dengan dimensi 45, 45, 60. Cukup sampai mereka dewasa. Untuk kasih makan mereka, kita hanya memerlukan 3-4 kali dalam 1 minggu. Nggak perlu yang tiap hari kita kasih makan dia
atau dibawa stres, itu nggak usah. Mereka memiliki karakteristik apa sih yang orang suka sama Lychee, apa sih yang gue suka sama Lychee? Lychee ini lucu banget. Jadi mereka tuh bisa diajak main dan tingkat stres mereka rendah. Nggak gampang stres, makannya gampang, miaranya gampang. Kelemahan dari Lychee sebenarnya lebih ke harganya karena masih tergolong mahal. Soalnya belum ada yang ternakin di sini. Satu hari mungkin ketika gue berhasil ternak, kita bisa membuat harganya lebih murah. Jadi orang-orang bisa pada piara Lychee. Kembali lagi sekarang gue ngomongin minimum pairing. Minimum pairing ketika locality sub island, ketika yang ini ya, yang warna-warni ini, minimum 120 gram. Kalau di mainland, minimum 180 gram kita baru bisa pairing mereka. Gue akan sedikit ngebahas tentang jenis-jenisnya. Yang kebetulan gue juga nggak hafal semuanya, karena gue tuh nggak punya semuanya, hanya punya beberapa. Mereka ada Nuana, Nuami, Bayonnaise, Bros, Duana, Kanawa, Moro, Pine Island, Mondore, Goro, Kohis, Kohis Melalistic, Humboldt, Yeti, Point de Mai Green and Black. Ini semua gue tarik datanya dari Lipin Lychee. Nanti lu juga bisa lihat tentang Lipin Lychee. Lipin Lychee adalah produk makanan yang gue pakai juga di sini. Tapi gue mix pakai macam-macam. Ini kita balik lagi. Tadi gue lupa naruh ininya. Ini sebenarnya cara piara mereka, housing mereka cukup kayak gini doang. Nggak usah aneh-aneh. Bawahnya kita pakai sphagnum moss, kita pakai kokoha, semua bisa. Kalau mau lebih simpel lagi ya pakai tisu paper towel juga nggak apa-apa. Kita bisa piara mereka di sini untuk ukuran yang seperti ini ya. Ini udah hampir dewasa, nggak jauh lagi berbeda. Tapi untuk yang besar-besar seperti ini, nih yang kayak gini, ya kita perlu yang 45, 45, 60. Tuh, yang kayak gini. Dan mereka cukup sesimpel itu peliharanya kok, nggak benar-benar nggak susah. Nih, tuh. Kasih lihat nih, Lychee-Lychee-nya. Iya, dia suka keluar masuk. Dia suka tempat ngumpet di sana. Gimana kalau sekarang kita coba kasih makanannya ya? Ambilin makanannya. Bentar, Gini ambilin makanannya. Kita bikin makanannya. Dan kita kasih makan. Nih. Sini nih, deketin aja nih. Ini kan makanan mereka bubuk. Ini makanan khusus untuk mereka. Ya. Bubuknya dikasih air. Oh. Diaduk kayak bikin bubur sun, airnya nggak usah air panas. Kita aduk. Bentar ya, gue bikin dulu deh. Kamu adukin. Oke. Sini. What flavor is it? Ini yang breeding formula. Jadi dia makanannya ada macam-macam, ada breeding formula. Ada yang watermelon, apalagi Yin? Coba. Watermelon. Papaya. Papaya. Apricot, banana. Dan juga ada yang dengan probiotik. Nih, kita bikin kayak gini. Not too thick, not Nggak terlalu kental, nggak terlalu cair ya. Tuh. What do you want to feed? Buttercup? Kita akan kasih makan Natasha. Natasha. Oke, taruh di sendok kayak gini. Kita ambil Natasha, kita kasih makan. And the feed Natasha. Tuh. Ini bagaimana cara dia makan makanannya. Gampang kan piara mereka sebenarnya. Tuh. Dan ini kita lakukan bisa kayak gini, bisa juga dibiarin di tempatnya. Tapi gue saranin kalau memang mau piara Lychee, biasain hand feeding. Karena mereka ini bukan binatang yang benar-benar jinak. Mereka bisa galak kalau nggak dihandle. Jadi saran gue kalau memang mau piara Lychee, seenggak-enggaknya 15-20 menit per hari kita handle mereka. Jadi mereka tahu dengan rutin. So they don't get too fierce. Ya, dia nggak takut. So Sambil kasih makan, they trust. gue ngebahas pro dan cons ya dalam piara Lychee ini.
Nah, pro-nya mereka keren, gede, dan gitu bisa jinak, dan nggak usah repot-repot nyiapin makanan yang aneh-aneh. Nah, kekurangannya mereka harus, kita mau piara nih, ya kita harus siapin di tempat yang suhunya agak rendah. Satu, makanannya ini nggak murah-murah amat, dan kita harus beli. Jadi gue harus stok selalu makanan ini. Gitu. Tapi kalau perawatan mereka gampang banget. They can eat once a week. Iya, enggak. Dia bukan makan seminggu sekali. Dia ini makan kurang lebih tuh. Semuanya doyan. The breeding one, they like. Dan makanan mereka tuh perlu kita rotasi ya. Mereka ini jenis cicak atau gecko yang gampang bosan makan. Jadi harus terus dirotasi makanannya. Ketika mereka bosan, nanti kita yang susah. Hari ini makan rasa ini misalkan, ya besok kita ganti rasa yang lain. Nanti gue terusin kalau nggak lama kan. Jadi kurang lebih hari ini yang gue share gimana tentang piara Lycianus dan dari mana mereka berasal. Kalau ada kurang-kurang, nanti lu kasih feedback lagi apa yang kurang. Sama-sama kita belajar lagi. Gue rasa itu dulu untuk hari ini. Kita ketemu sampai ke video yang berikutnya. Kembali lagi gue bilang, gue mohon support dari kalian semua. Komen, like, subscribe, dan share ke teman-teman biar kita sama-sama bisa berkembang maju. Say bye-bye. Bye bye.